Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak dan Ibu para jamaah Masjid Al-Mu'min yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin bab yang ke-8 tentang istiqomah atau bertindak lurus. Ada beberapa dalil di dalam bab ini yang akan kita baca, kemudian kita pahami dan tentu akan dijadikan pegangan dalam kehidupan kita. Diterjemahkan di sini bertindak lurus. Ini kata-kata lurus dari kalimat istiqomah. Maka dalil yang pertama dimunculkan di sini yaitu Quran surat Hud ayat 112 yang isinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim fastaqim kama umirta, maka tetaplah kamu pada jalan yang benar atau pada jalan yang lurus sebagaimana diperintahkan kepadamu. Itu keterangan yang pertama di dalam bab ini, surat Hud ayat 112. Kalimat fastaqim ini merupakan perintah. Tentu perintah dari Allah ditujukan kepada kita. Kita harus ajeg, harus istiqomah dalam melaksanakan perintah Allah yang Maha Kuasa. Tidak boleh pelin-pelan, tidak boleh menerima berbagai info ternyata itu info bukan info yang datang dari Allah dan Rasulnya. Misal begini, Pak. Beberapa hari lagi kita akan masuk pada pertengahan bulan Rajab. Nah, tidak sedikit di kalangan umat Islam yang merayakan atau yang mengagungkan tentang pertengahan bulan Rajab. Malamnya malamnya sholat, besok itu mereka berpuasa dengan harapan barang siapa yang mendirikan sholat di malam pertengahan bulan Rajab, kemudian besoknya puasa 1 hari, maka dia akan masuk ke surga tanpa penghisaban dan dia pun akan melintasi Shiratal Mustaqim dengan lancar jaya. Nah itu bukan merupakan sabda Rasul. Itu merupakan ucapan dari beberapa orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, artinya tentang ibadah yang khas di tengah-tengah bulan Rajab tidak ada satupun hadisnya yang sahih, ya. Nah, maka di sini kalimat fastaqim kama umirta itu kita beristiqomah dalam melaksanakan apapun yang Allah perintahkan, tentu dan mengacu kepada keterangan yang sahih dan sharih. Sahih artinya kuat, kemudian sharih jelas. Karena ada yang sahih tapi memang kurang bisa dipahami tentang isinya. Ada dua statusnya, sahih dan sharih, kuat dan jelas keterangannya. Nah, kalaulah kita ingin menghidupkan apapun yang Nabi sunahkan, kita tidak ribet mencari hadis-hadis yang palsu.
Bahkan hadis yang sahih tentang bab ibadah masih banyak yang belum kita laksanakan. Misalnya tentang sholat sunat, kalau kita membandingkan mana yang paling banyak, apakah yang wajib atau yang sunat? Ternyata yang sunat. Saum juga sama. Itu saum yang wajib hanya dua macam. Yang pertama Ramadan, keduanya saum nadar. Itu yang sunat kan cukup banyak ya. Ada saum harian, kemudian mingguan, bulanan, dan tahunan. Itu yang sunatnya. Sholat juga sama, itu banyak yang sunnah, yang sahih, yang mungkin belum kita laksanakan semuanya. Misalnya sholat sunat, syukur wudu, iftitah, kemudian tahajud atau witir, kemudian tahiyatul masjid, rawatib, istisqa, istikharah, duha. Nah itu merupakan macam-macam bagian sholat sunat. Nah kita pelihara yang tadi, ya. Nah itu merupakan bentuk dari kita melaksanakan fastaqim kama umirta. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, jalan yang lurus sebagaimana diperintahkan kepadamu. Nah itu penjelasan keterangan yang pertama surat Hud ayat 112. Sekarang kita simak Fussilat 30 sampai 32. Kalau yang tadi perintah beristiqomah, sekarang bagaimana dampak yang paling baik yang akan diterima bagi orang yang punya sifat istiqomah. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan. Rabbunallah, Tuhan kami ialah Allah. Rabbunallah, Tuhan kami ialah Allah. Sumastaqamu, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Ini apapun yang mereka ucapkan bukan merupakan penghiasan bibir atau mulut mereka, tapi justru itu mereka sumastaqamu, kemudian mereka ajeg panceg dalam apa yang dia ucapkan. Apa ucapan mereka? Rabbunallah, Tuhan kami ialah Allah. Di sini kalimatnya tidak qalu ilahuna Allah, ya. Tapi kan Rabbun kalimatnya juga, ya. Itu kan Rabbun memiliki pengertian pengurus, dan kita yakin Allah yang mengurus kepada kita. Orang yang mengucapkan kalimat Rabbunallah dan dia meyakini kebenaran apapun yang dia ucapkan, tidak mungkin dia stres, tidak mungkin banyak mengeluh. Tidak mungkin dia banyak keluh lah, tidak mungkin. Banyak aduh juga ngurek cupcrek itu kan. Nah, itu kan anu ngurek itu enggak ngurek bapak dan ibu. Nah, ngurek teh kan ngasupkeun teger ya, urek kan karena liang belut itu kan we. Becuk cepet itu kan Pak ya. Nah, itu pengalaman dulu kan bagi bapak yang suka ngurek kita di sini kan dulu Pak ya. Sekarang ditanami oleh batu sekarang di sini Pak. Jadi tidak mungkin banyak keluhan, tidak mungkin banyak sesuatu dikhawatirkan. Seakan-akan dia yang mengurus. Dia kan kalimat Rabbun itu yang mengurus. Rabbuna, sesungguhnya Tuhan kami, yang mengurus kami ialah Allahu adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Gagah, Allah yang Maha Perkasa, Allah yang Maha Kaya. Sehingga Allah kan memberikan janji kepada kita, Pak ya. Walau anna ala qura amanu wa taqaw. Kalaulah satu penduduk mereka beriman dan bertakwa. Mereka beriman dan bertakwa kata Allah, la fatana alaihim, pasti kami akan bukakan bagi mereka semua barokah di mana? Di langit dan di bumi. Syaratnya apa? Iman dan takwa. Iman dan takwa akan adanya barokah dari Allah yang Maha Kuasa. Nah, maka logikanya sesubur apapun, sehebat apapun satu negeri, satu daerah, ketika digarap bukan oleh orang-orang yang subur akidahnya akan gersang. Daerah yang gersang digarap oleh orang yang subur dengan akidahnya, itu kan ada barokahnya. Contoh Mekah kan dulu, kita kan tahu dari sejarah. Itu bagaimana gersangnya kota Mekah atau dusun Bakah itu dulu namanya Pak ya. Karena dia digarap oleh seorang perempuan yang bernama Hajar, nggak pakai Siti, Pak ya, Hajar itu namanya. Tapi orang banyak yang ngomong Siti Hajar. Oh, kenapa pakai Siti kan gitu, Pak ya? Siti Jubaidah misalnya kan?
Itu mah asli kan orang sini ada Bu Haji Siti Jubaidah. Ada di sini Bu Jubaidah? Oh, tidak ada, bukan di sini barangkali, Pak ya. Nah. Itu dusun Baka digarap oleh dua hamba Allah, Pak. Yang pertama Hajar, kedua siapa? Ismail. Awalnya tidak ada apa-apa, jangankan tanaman, jangankan air, bahkan kehidupan jadi tidak ada. Tapi karena dia merupakan dua orang yang tadi merupakan calon hamba Allah yang soleh dan soleha, maka Allah menjanjikan, ya, ditambah dengan doa suami atau bapak bernama Ibrahim, ya, maka sampai sekarang kita bisa memperhatikan bagaimana suburnya itu kota Mekah. Dulu namanya dusun Baka, lembah Faron itu dulu namanya. Sekarang kan jadi hebat seperti itu. Penyebabnya apa, Pak? Karena digarap oleh hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Allah menjanjikan walau anna ahla qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Dan kalau kata Allah, penduduk satu negeri, penduduk satu komplek GBA satu, mereka beriman dan bertakwa. Allah menjanjikan, apa janji Allah itu? La fatahna, pasti kami akan buka bagi mereka barokah di langit dan di bumi. Ini kan janji Allah. Syaratnya apa? Kita istiqomah menegakkan kalimatul haq, menyingkirkan berbagai kalimat-kalimat yang ada kebatalan di dalamnya, ya. Itulah mana sumastaqamu, berangkat dari kalimat Rabbunallah, Tuhan kami ialah Allah. Yakin Allah yang mengurus kepada kami. Ada kan orang yang meminta arahan kepada saya itu kan, kaitannya dengan kehidupan berumah tangga yang tidak pernah samawa. Apa samawa teh? Kan? Nah, samawa teh Bu, sakinah, mawadah dan rohmah. Yang ada ialah awet rajat dan gitu, ya. Tahu nggak awet rajat? Nah, tahunya awet, cuma tapi rajat gitu kan? Tahu nggak rajat? Bukan trajet ya, tapi rajat. Beda rajat dengan trajet, itu beda ya. Beda penjapip ya? Iya, beda kan. Nah, yang dia sampaikan, jadi bagaimana tindakan saya, bagaimana sikap saya gitu kan. Dulu sebelum menikah, dia kan suka terlibat narkoba, nyekek botol bis biasa. Kemudian akan menikah, dia berjanji kepada saya akan meninggalkan seluruh perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Nah, kenyataannya setelah punya anak dua, dia kembali pada dunia hitamnya. Apakah masih dipertahankan rumah tangga saya? Nah, gitu kan pertanyaan Pak ya. Nah, saya kan tidak bisa memberikan jawaban secara pasti ya. Kalaupun dilanjutkan bisi awet terakhir, dipegangkan bisi dia berbalik pikir kan. Jadi ini merupakan fatwa yang mesti hati-hati kan gitu ya. Nah, saya Malik nanya, nah itu seandainya kalau ibu pisah dengan dia, apa yang ibu khawatirkan? Ya, dia memberikan jawaban, saya khawatir kenapa Ustaz, anak-anak kan membutuhkan bimbingan, membutuhkan biaya dari orang tua. Sementara saya kan seorang ibu rumah tangga, dalam arti apa? Bukan seorang perempuan yang punya penghasilan yang jelas. Ya, saya bisa jawab, yakinkan oleh ibu, Allah itu maha kuasa, Allah maha kaya, Allah maha benghar. Yang memberikan rezeki kepada ibu dan anak bukan suami ibu, tapi siapa? Allah yang maha kuasa. Singkatnya, beres pertemuan dan informasi itu tadi bubar dalam rumah tangganya. Tah gitu Pak, beli badai gitu kan. Badai naon pun ingin tahu kan gitu sejarahnya, Pak ya. Jadi ketika seseorang merasa yakin Allah lah yang maha kaya, Allah pemberi apa? Rezeki. Itu mana kalimat Rabbun, Pak ya, bukan kalimat ilahun. Di sini kan kalimatnya qalu Rabbuna, bukan qalu ilahuna, kan gitu Pak. Itu kan ilahun Tuhan, Rabbun juga terjemahkan apa? Tuhan. Nah, secara bahasa ilahun itu ialah sesuatu yang disembah. Kalau Rabbun pasang pengurus, seperti ayat yang mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kan Rabb itu kalimatnya, Pak ya. Di sini kita simak kembali.
Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbuna, Tuhan kami, yang mengurus kami, yang memelihara kami, yang menjaga kami. Siapa? Allah. Ketika dia ucapkan kalimat ini benar, apapun yang dia ucapkan, yakin pada kalimat yang tadi, sumastaqamu, kemudian dia ajeg dalam pendiriannya dan dia beristiqomah, ya, maka Allah memberikan respon kepada orang yang tadi. Apa responnya? Mati di sini, ya. Nah, tatanazzalu alaihimul malaika. Nah, ini, Pak. Maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan. Sekarang muncul pertanyaan, kapan malaikat turun kepada kita? Karena kita orang yang mengatakan Rabbunallah sumastaqamu, yang kita ucapkan Rabbunallah dan sikap kita istiqomah. Malaikat akan datang kepada kita kapan? Ya sekarang, Pak. Sekarang. Apa kata malaikat? Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Ya. Ini merupakan respon dari malaikat. Kini dan nanti akan diucapkan kepada kita yang senantiasa mengatakan Rabbunallah, lalu sikap kita bagaimana? Istiqomah. Qalu Rabbunallah sumastaqamu, ini jangan dipisahkan, ya. Jangan dipisahkan. Karena memang ada kan orang yang mengatakan Rabbuna tapi tidak istiqomah. Ketika dia dikenai musibah, banyak keluh kesah, banyak lulahnya, munculkan kecewa dan frustrasi, berarti dia tidak istiqomah, tidak ada jalan sumastaqamu. Ucapan itu hanya atau sekadar hiasan bibirnya belaka, ya. Nah, maka tentu hal yang tidak akan ada, tatanazzalu alaihimul malaikah, tidak akan ada. Nah, jadi ini bekal buat kita, yakinkan yang mengurus kita ialah Allah, baik. Kita diurus oleh Allah. Kemudian ibu merasa jangan diurus oleh suami, jangan. Bapak pun jangan merasa diurus oleh istri, jangan. Baik. Suami istri tidak hak untuk mengurus di antara mereka, tidak. Ya ada apa? Saling memperhatikan, saling memberikan nasihat dengan sabar dan kebenaran. Itu tugas kita. Meniripu senang hirup teh cek seorang ibu. Cenah mau ngaji moal cenah capek kunaon dia senang ngurus budak, ngurus salaki. Oh, salaki diurus gitu kan pas kena domba wae kan gitu ya. Kalau domba diurus mejeuna kan gitu. Ieu senang ngurus domba 2 menit capek ka harti, tapi ngurus salaki itu teu ka harti. Ya, itu salaki bukan diurus, tapi aku ngurus salaki nanti. Dia ngurus pamajikan meniriweuh, itu diurus pamajikan apa? Di biayaan atau di modalan, gitu kan Pak ya. Jadi si bapak yang beli ini kita punya uang ya kasih, itu bukan diurus tapi di modalan atau di biayaan. Misalnya bapak melihat perempuan lain kok kenapa glowing gitu kan kelihatannya, itu rada kurang glowing berarti kurang modal, itu saja kan Pak ya. Dia bukan diurus tapi dibiayaan, diperhatikan, dibimbing untuk diajak masuk ke dalam surganya Allah yang Maha Kuasa, ya. Jadi ulangi lagi, Pak, ucapan Rabbunallah harus betul-betul ada dalam hati kita, ada dalam jiwa kita, dilakukan dengan istiqomah pada ucapan yang tadi. Nah, maka Allah memberikan kabar gembira kepada kita, tatanazzalu alaihimul malaika. Maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan ala takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih. Jadi apapun yang menimpa kehidupan dunia kepada orang yang mengatakan Rabbunallah dan dia beristiqomah, maka jiwanya akan tenang dan tentram apapun yang dia terima selama ini. Tidak mungkin banyak keluh kesah, tidak mungkin. Itu merupakan jaminan dari Allah. Bakal digembirakan oleh malaikat turun kepada jiwa orang yang bersangkutan. Ya. Wa abshiru, dan gembirakanlah mereka bil jannati allati kuntum tu'adun,
dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Itu kenikmatan dalam surga tidak dapat kita bayangkan, ya. Sampai Allah kan berfirman kepada Rasulullah SAW, maka hadis qudsi kan, kami akan memberikan beberapa kenikmatan kepada hambaku, apa yang kami janjikan, sesuatu yang tidak pernah mereka lihat, sesuatu keindahan yang belum pernah mereka dengar, sesuatu yang belum pernah yang mereka bayangkan. Apa? Kenikmatan dalam surga, Pak. Coba kenikmatan sekarang itu bervariasi. Orang begitu nikmat makan, Pak, ya. Dia makan makan sop buntut, kemudian makan sop iga, kemudian makan mie kocok sampai kasiha. Enak kamari kan? Ternyata tadi Janari nyeri sakit perut kan, bolak-balik ke zaman saya kan gitu, Pak, ya. Kita berpikir, aduh sinten nyeri sakit perut, bagaimana kamari kan? Segala diasupkeun gitu ya. Itu kenikmatan berujung sakit perut kan, maka terlambat baru tadi ke sini kan, kena bolak-balik ke zaman, Pak, ya. Itu, Pak. Itu kenikmatan dalam surga, tidak ada sesuatu pun yang membahayakan. Kita makan ini, makan itu, walaupun nikmat pada saat itu, maka tentu ada dampak yang buruk yang akan kita terima. Nikmat makan sambal, nikmat makan sate kambing kan, selang beberapa saat ya ada dampak yang buruk. Kenikmatan dalam surga enggak ada satupun yang berdampak buruk seperti itu. Bahkan diyakinkan oleh Bapak, itu kenikmatan di dunia hanya merupakan bagian 1%, Pak, ya. Itu bagian 1%. Nabi kan menyabdakan, inna rahmatallah mi'atu juz'in. Itu rahmat Allah ada 100 juz, ada 100%. Diturunkan di bumi berapa persen? 1%. Itu diperebutkan seluruh makhluk yang ada, yang berakal, yang tidak berakal pun mereka berebut untuk mendapatkan bagian yang 1%. Korun benghar, korun bahagia, hidupnya hanya bagian 1%. Fir'aun jaya di saat itu, kejayaannya hanya bagian dari 1%, Pak. Orang menderita, orang sakit yang dia rasakan bagian 1%. Karena juga ada orang yang sakit di waktu yang bersamaan, Pak, ya. 1% dibagi-bagi untuk dunia ini. Sehingga Nabi menyabdakan, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Salat sunat qabla subuh yang 2 rakaat akan mengalahkan kebaikan atau kehebatannya, Pak, ya, dunia dan isinya. Dunia itu berapa, Pak? Hanya 1%. Mejehna kalau dikalahkan dengan apa? Dengan pahala salat yang hanya 2 rakaat. Itu tidak berimbang sama sekali. Tapi orang begitu disibukkan dengan mengejar capaian yang bagian dari 1%, dan mereka melupakan bagian yang berapa? 99%. Maka wajar kalau Allah berfirman, wal asri innal insana lafi khusr, kata Allah. Kenapa tuh mereka rugi? Dalam pikirannya, dalam rasanya ingin mencapai yang bagian 1% dan meninggalkan yang 99%. Wa absyiru, dan gembirakanlah mereka bil jannah, dengan jannah allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kenikmatan dalam surga tidak mungkin ada batasnya, tidak mungkin akan ada ujungnya, tidak mungkin akan berdampak kepada sesuatu yang memudaratkan kepada orang yang menikmatinya, Pak, ya. Ibu dan bapak nanti di dalam surga, ya, jangan bikin malu kita, ya. Sampai ka malaikat tujuan teh senatang ari toilet cenah paling mana, cek malaikat teh ari ibu sok ngaji tara cenah baheula gitu, ya. Jadi kita gak perlu nanya toilet di dalam surga, tidak perlu, Pak. Kaki itu 2000 gitu kan. Tidak ke toilet segala. Memangnya kita nanti tidak akan mandi, Pak, ya. Disucikan untuk selama-lamanya. Itu Imam Al-Marugi mengatakan, itu kalimat mutahharatu itu disucikan, artinya jangankan kita itu puntennya BAB atau BAK, perempuan juga tidak mungkin menstruasi, bahkan punten ngorong pun mual terjadi. Apa ngorong itu? Eta mual terjadi. Itulah gambaran disucikan penghuni surga.
maka sangat tidak punya iman apabila umat Islam mereka tidak tertarik dengan janji Allah yang Maha Kuasa. Maka kata Allah, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan gembirakanlah mereka. Di sini mereka kan siapa Pak? Ya kita yang pernah mengatakan Rabbuna Allah dan sikap kita istiqomah. Gembirakanlah mereka, kata Allah kepada malaikat, ya. Bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kenapa itu orang yang mengatakan Rabbuna Allah summa taqamu mereka tenang dan tentram jiwanya? Mereka yakin pada kalimat nahnu auliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ini merupakan kata kuncinya, Pak, ya. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Kami pelindungmu. Wali, kan? Jadi ada wali murid, ada wali kelas, ada wali kota. Nah, itu wali-wali di mana? Di dunia. Sedangkan wali yang sebenarnya ialah nahnu, kata Allah, kamilah auliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dengan keyakinan seperti ini, maka semakin tenang dan tentramlah jiwa orang yang mengatakan Rabbuna Allah, kemudian mereka istiqomah dalam ucapan yang tadi, ya. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Ini kembali pada surga yang Allah janjikan, ya. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta. Kita ingin minta apa nanti? Ingin banyak uang untuk apa, Pak? Ya. Di dalam surga itu tidak mungkin orang minta banyak uang kepada Allah. Ini ada kembali naon itu. Asana hayong meser eta meser naonnya sebelah. Udah gangnya ke mana gitu, ya. Itu aya di katina gitu kan, Pak, ya. Itu di surga orang-orang hanya bertasbih kepada Allah, mereka bercakap, mereka ngobrol, saling memandang, kemudian mereka istirahat. Ya itulah kerja mereka semuanya. Itu dalam surga tidak mungkin kan kita ngaji. Ustaz ge mau daet gitu, ya. Ustaz pada ngos moal pre gitu kan tulisan nanti gitu. Kan ngaji di mana? Ustaz usum pengajian mana? Itu ngaji kan sekarang, Pak, ya. Salat berjamaah juga sekarang kita laksanakan, ngaji juga sekarang, baca Quran sekarang, sedekah sekarang, infak juga sekarang, amal saleh sekarang. Artinya itu sekarang kan kita menanam, kita akan memanen pada hari kiamat kan gitu, baik. Hasilnya bakal kesalnya, mual kesal, mual cangkel, mun ayeuna tentu kesal jeung cangkel pan aya. Ibu ngaji kan 40 menit sampai ke 60 menit, mimiti nyarane jeung nanyar. 30 menit ke depan mimiti dende kakenca, 10 menit ke hareup dende kakatuhu, 10 menit nyarane di sarana tibra kan gitu, ya. Ya telah dina pengajian seperti itu kan. Di surga mah moal nunutan, bakal tibra menikmati apapun yang kita inginkan. Kata bapak kesan bertemu dengan putri anu geulis bakal ayah hareupeun bapak engke. Urut cari lagi. Kata ibu, ya Allah, aku ingin pemuda yang tampan jelek bakal ayah depan ibu nanti semuanya, ya. Apapun yang diminta nanti akan ada. Tidak akan ada kata-kata suami istri yang ada hidup berpasang-pasangan. Itulah makna di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan. Kita ingin apa? Akan terwujud semuanya. Dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta sebagai hidangan bagimu dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini janji Allah, ya. Maka ucapan kalimat kalau kita Rabbuna Allah bukan sebatas ucapan belaka, melainkan diyakini kebenarannya. Hilang sikap atau sifat dalam diri kita frustrasi, muncul berbagai macam kekhawatiran, muncul keluh kesah, itu tidak termasuk sumastaqamu, tidak termasuk yang tadi. Dia hanya mampu mengatakan Rabbuna Allah tapi tidak istiqomah. Maka dibutuhkan istiqomah di sini. Yakinkan Allah yang mengurus kita, bukan yang lainnya, ya.
Kemudian di dalam surat Al-Aqaf ayat 13 dan 14 ini memiliki lafaz yang sama dengan yang tadi. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu, sama. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan mereka tiada pula berduka cita. Mereka itulah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Nah, jadi ini yang perlu kita sikapi bersama, adanya keajegan dalam kehidupan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dua surat, 5 ayat ya dalam Quran sama isinya, tapi beda lafaznya. Fussilat 30, 31, 32, Al-Aqaf 13 dan 14. Sekarang kita lihat hadisnya. Wa an Abi Amrin wa qila Abi Amrata Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dari Abu Amr ada yang mengatakan namanya Abu Amrah, Sufyan bin Abdullah radhiyallahu an, dia berkata, "Qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, qul li fil Islam qaulan la as'aluhu anhu ahadan ghairak." Katakanlah padaku dalam Islam tentang suatu ucapan yang saya tidak akan menanyakan lagi pada seorang selain Tuhan. Jadi ajarkanlah kepada saya satu kalimat yang kalimat tersebut tidak akan saya tanyakan kepada orang lain, cukup dari Tuhan saja. Ya pasti cukup dari Rasul itu kan Pak. Ya tapi kalau kita nanya kepada seorang ustaz kan belum puas. Pinahnya kadil, wah sama senaya sudah kita teguhkan. Nanya kadil gitu, nanya kayak itu kieu, muncul kan. Jadi bingung kau orang nanti. Kalau zaman Nabi kan mereka merasa bahagia. Apapun yang mereka punya masalah urusan ibadah, datang kepada Nabi Jumat itu mereka langsung memegang apapun yang Nabi sabdakan. Kalau kita kan tidak seperti itu, Pak ya. Satu pertanyaan disampaikan pada 5 ustadz, maka akan ada 5 jawaban yang tidak akan sama. Bingung kan kawan. Ya Rasulullah, katakanlah padaku dalam Islam tentang suatu ucapan yang saya tidak akan menanyakan lagi pada seorang selain Tuhan. Maka Nabi menjawab, "Qul, katakanlah, amantu billah sumastaqim." Saya beriman kepada Allah, kemudian bertindak luruslah, berpegang teguhlah pada kebenaran. Tos gitu. Jadi di sini kan istiqomah itu mengacu kepada keterangan yang jelas. Bukan bagaimana pendapat ulama. Bukan bagaimana kata pendapat maca, bukan begitu. Karena ketika muncul silang pendapat ibadah itu, kenapa itu berbeda? Itu perbedaan muncul karena mereka beda rujukan, Pak ya. Itu bukan beda rujukan. Contoh ketika orang akan sholat, dia akan bertakbir mengangkat tangan. Itu hadisnya kan ada 2 macam. Yang pertama, itu tangan diangkat, kata para sahabat, sejajar dengan kedua bahu. Hadis yang kedua, sejajar dengan kedua daun telinga. Gak ada yang ketiga, yang keempat tidak akan ada. Yang ada kan begini takbir, sejajar dengan kedua bahu, atau dengan 2 daun telinga. Gak ada yang begini, Allahu Akbar, takbir sampai ke Allahu Akbar. Ya, kok kenapa begini takbirnya? Ya, gitu, bayang. Lalu kan muncul fatwa-fatwa yang mengatakan begini. Sementara menurut mazhab ini, ketika bertakbir maka begini. Kata mazhab ini, ketika bertakbir begini. Kok kenapa lari kepada mazhab? Apakah belum cukup? Apa punya Nabi contohkan? Kalau muncul permasalahan, dalam Quran tidak ada, hadis pun tidak ada, baru kita kepada mazhab.
Baru kita mencari bagaimana fatwa ulama. Sekarang Quran jelas mengatakan, hadis juga mudah kita pahami. Kenapa saya seleket kepada mazhab-mazhab yang lainnya kan gitu Pak ya? Maka di sini kan muncul berbagai macam paham yang tidak sama. Kenapa? Karena rujukannya yang berbeda-beda. Ada orang yang berkesimpulan ketika bertakbir mengangkat tangan, sahih dua riwayatnya. Yang pertama sejajar dengan bahu, yang keduanya sejajar dengan dua daun telinga. Saya akan mengamalkan dua hadis dalam satu gerakan sholat. Ketika bertakbir, tangan yang kiri sejajar dengan bahu dan yang kanan sejajar dengan dua daun telinga, biar seimbang. Itu tidak boleh seperti itu. Iki ternyata Allahu Akbar. Kan sahih dua-duanya. Nya sahih teh leuwih di dia dua kalau di sini dua-duanya kan gitu Pak ya. Nah, kita kan istiqomah kepada kebenaran yang datang dari siapa? Allah dan Rasulnya. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Itu yang hak datang dari Allah di Quran dan sunnahnya, maka jangan kamu ada dalam keraguan-raguan. Katakanlah saya beriman kepada Allah. Kemudian bertindak luruslah, berpegang teguhlah pada kebenaran. Ini ialah al-haq min rabbik. Kebenaran datang dari Allah yang Maha Kuasa. Kita langsung lihat terjemahannya, Pak. Dari Abu Hurairah katanya Rasulullah bersabda, biasakanlah kalian dalam mendekatkan diri kepada Allah. Seperti ini kita membiasakan dekat kepada Allah, sholat subuh berjamaah di masjid pada awal waktu, dan berpegang teguhlah kepada keyakinan kalian, keyakinan berdasarkan kepada ilmu. Fala taku malai salaka bihi ilmun, kata Allah. Jangan kau mengikuti perkara yang tidak ada ilmunya. Ilmu di sini ialah dalil. Dalil ialah petunjuk. Petunjuk siapa? Petunjuk Allah dan Rasulnya. Bukan petunjuk mahdukun, bukan petunjuk kiai, tapi petunjuk Allah dan Rasulnya. Pegang teguh oleh kita. Ketahuilah bahwasanya tidak seorang pun yang dapat selamat karena amalannya. Nah, ini yang menjadi gelisah pikiran dan hati para sahabat. Bahwasanya tidak seorang pun yang dapat selamat karena amalannya. Kita tahajud bukan merupakan amalan yang dapat melemahkan diri kita. Sedekah juga sama, ngaji juga sama. Dengan kalimat ini, maka sahabat juga munculkan beberapa tanya kepada Rasulullah. Para sahabat bertanya, sekalipun Tuhan sendiri juga tidak dapat termakan oleh amal ya Rasulullah? Beliau menjawab, iya, saya pun tidak dapat diselamatkan oleh amal saya. Di kita jangan merasa bangga karena bapak ibu telah tahajud tadi 1000 rakaat. Bapak dan ibu jangan merasa bangga saya Senin Kemis unggal poe. Jangan bangga seperti itu. Saya masih tahajud, berang penting. Nggak boleh bangga seperti itu. Ya. Senin Kemis unggal poe, jangan bangga seperti itu. Itu amalan yang hebat diterima bukan karena banyak yang kita amalkan, gitu kan. Aneh kan orang-orang mengatakan perbanyaklah ibadah. Apa itu maksudnya perbanyak ibadah, Pak? Apa kalau hari jadi 8, subuh jadi 20? Itu hilangkan kata-kata perbanyak ibadah, tapi banyak orang ngomong seperti itu. Bapak dan Ibu, kita akan memasuki bulan suci Ramadan, lagi-lagi kan bulan suci Ramadan. Ada nggak ada yang mengatakan Ramadan bulan suci? Mual ayat, tapi banyak orang yang ngomong bisa seperti itu kan? Bulan suci Ramadan. Itu yang disucikannya 4 bulan kata Quran dan hadis Nabi. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ramadan kan tidak masuk di dalamnya. Tapi orang yang banyak ngomong nanti cirian ku bapak ngerasok. Bulan suci Ramadan, bulan suci Ramadan, perbanyaklah ibadah. Perbanyaklah ibadah. Itu memperbanyak ibadah apa maksudnya? Ali bin Abi itu kan mengatakan hayatuna ibadatun. Hidup kami ialah ibadah. Enggak ada satu ruang pun yang bukan ibadah buat kita. Kenapa muncul kata-kata perbanyaklah ibadah? 24 jam kita kan beribadah, Pak. Tidur ibadah bukan? Ibadah. Apabila kita sebelum reperem berlindung pada Allah yang Maha Kuasa yang Nabi akan sudahkan di Jumat kemarin.
Kata Rasulullah, apabila Anda akan memasuki tempat tidur, maka berwudulah seperti wudu untuk sholat dan berbaring ke sebelah kanan dan membaca doa, Allahumma inni aslamtu nafsi. Satu versi mengatakan Allahumma inni aslamtu wajhi ilaika. Itu dua-duanya sahih keterangannya. Jadikan itu merupakan ucapan terakhir di malam tersebut. Seandainya kamu wafat di malam itu, berarti kamu wafat dalam kondisi suci dan bersih, surga kan bagiannya. Itu tidur merupakan bagian dari ibadah. Tidak ada satupun kegiatan dalam diri kita kecuali ibadah di dalamnya. Jangankan masuk ke masjid, bahkan ke jaman pun itu ibadah. Buktinya apa? Ada doa di dalamnya kan. Allahumma inni apa doanya Bu, Pak? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Duduk gitu kan di dalam zaman menikmati sesuatu. Sudah beres, kita bebersih, keluar berdoa lagi, gufronaka gitu kan. Kita akan berangkat ke rumah, kita berdoa lagi, bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Coba kita pikirkan sekarang, ada enggak kegiatan yang kita laksanakan yang Islam tidak memberikan itu berdoa? Ternyata itu semuanya ada doanya. Maka pas Ali mengatakan hayatuna kulluha ibadah. Hidup kami ialah semuanya beribadah, ya. Jadi hilangkan mana perbanyaklah ibadah. Kita kalau ibadah sebenarnya juga kan. Jadi jangan punya anggapan Pak ya, dengan tahajud jam ribuan rakaat, dengan saum-saum di luar Ramadan yang sering dilaksanakan, namun ternyata nggak ada tuntunannya, itu akan dapat menyelamatkan diri kita dari azab Allah yang Maha Kuasa. Maka di sini Nabi bersabda bahwasanya tidak seorang pun yang dapat selamat karena amalannya. Kata para sahabat, sekalipun Tuhan sendiri juga tidak dapat diselamatkan oleh amal Rasulullah. Kata Nabi, iya, saya pun tidak dapat, kecuali jikalau Allah menutupi diriku dengan apa? Memberikan karunia padaku dengan kerahmatan darinya serta dengan keutamaannya. Nah, bagaimana caranya? Di awal yang tadi, yang ini, biasakanlah kalian dalam mendekatkan diri kepada Allah dan berpegang teguhlah kepada keyakinan kalian. Iya kata kunci nanti di sini. Ya seperti ini, Bapak itu kan setiap sholat wajib selalu berjamaah awal waktu. Ketika ada jadwal pengajian ikut, itu termasuk membiasakan dalam mendekatkan diri kepada Allah. Dan yakinkan kita ditulis Pak oleh malaikat sebagai orang-orang yang dekat dengan Allah yang Maha Tinggi. Jangan didaftar ke malaikat. Itu tulisannya apakah alfabetis tidak? Ya tidak tahu ya. Apakah tina aheula misalnya AA gitu kan, kemudian Abdul, kemudian apalagi sampai ke bawah. Nah, saya kan namanya Saifuddin, berarti paling bawah kan namanya S gitu kan. Nah, itu pokok nama terdaftar dalam catatan orang-orang yang dekat dengan Allah yang Maha Kuasa. Jadi ini merupakan upaya kita membiasakan dalam mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Kuasa. Nah, terus apa? Datu saya pilih terus daya dulu. Ini datu daya dulu itu. Itu saja Pak ya, yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini tentang al-istiqomah, bertindak lurus. Jadi ucapan yang tadi jangan sebatas penghias bibir kita, tapi harus beristiqomah. Yakin Allah yang mengurus kepada kita, yakin Allah Maha Kaya, Allah Maha segala-galanya. Dari bahasan yang tadi saya sampaikan, barangkali ada yang perlu ditanyakan, silakan kalau ada. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mengatakan dalam ibadah mingguan, katanya kalau malam Jumat itu membaca surat Al-Kahfi atau surat Yasin. Bagaimana keterangannya tentang hal ini Ustaz? Terima kasih. Saurusaha tadi. Saurusaha. Ada yang bilang seperti itu. Iya. Kenapa Bapak nggak nanya pada orang yang bilang seperti itu?
Harusnya nanya kepada orang yang bilang seperti, bukan kepada saya. Ya, ya kan gini kata Bapak ini teh. Ada orang yang bilang itu malam Jumat sebaiknya membaca surat Al-Kahfi atau surat Yasin. Cuk orang ini teh bilang kepada Bapak. Sekarang Bapak nanya kepada siapa? Kepada saya. Nutu mais teu beuleum. Gitu kan? Harusnya Bapak itu kepada orang itu. Cek Bapak teh, aya teu dalilna Pak Ustad? Kumaha cek Pak Ustad teh? Pak, teu kudu bab dalil itu kan halus atau si Bapak pulang lah. Ya. Kalau ada penceramah yang mengatakan begitu, Bapak dan Ibu tidak perlu banyak nanya tentang bab dalil. Itu kan bagus, sudah amalkan saja. Sebaiknya Bapak pulang saja. Jangan berlanjut berguru kepada orang seperti itu. Ya, itu. Bapak ingin tahu mana keterangannya yang ingin Pak ditanyakan tadi gitu kan? Kita lihat di sini. Kita lihat di sini. Tentang surat Al-Kahfi. Hadis sahih tentang membaca surat Al-Kahfi. Saya akan langsung baca keterangannya. Dari Nabi SAW bersabda, barang siapa membaca 3 ayat permulaan surat Al-Kahfi, maka ia akan terjaga dari fitnah Dajjal. Kapan dibacanya? Halo? Kapan dibacanya? Kenapa tuh orang mengatakan malam Jumat? Sok ngahonan wae. Di sini ada nggak kata-kata malam Jumat? Tidak ada. Terus yang kedua. Barang siapa menghafal 10 ayat awal dari surat Al-Kahfi, maka ia akan terjaga dari fitnah Dajjal. Tadi kan membaca, sekarang menghafal. Kapan menghafalnya, kapan membacanya nggak ada keterangan. Terus lagi, tas-tas itu jangan sakit hadis lagi. Kedua hadis di atas itu derajatnya sahih. Sahih. Bapak membaca Al-Kahfi, ya, itu pahalanya. Nah ini termasuk hadis yang mutasabihat. Itu mutasabihat bukan sebatas ayat Al-Quran, hadis pun seperti ini. Apa sih Dajjal itu? Ya. Bukan singkatan kan, bukan. Ya. Seperti kursi, cokor di sisi. Erloji di beber-beber hayang kapuji. Dasi di dada aksi. Dajjal bukan nama. Mau dibeja-beja. Lihat yang ini sekarang. Beliau bersabda, barang siapa membaca awal surat Al-Kahfi dan akhirnya, awal dan akhir, bukan sampai, dia mendapat cahaya dari kaki sampai kepalanya. Barang siapa membaca semuanya, dia mendapatkan cahaya antara langit dan bumi. Ini yang sering kita mendengar tentang Al-Kahfi, ini hadisnya. Ya. Tapi ini pun sama, tidak ada kata-kata malam Jumat. Tidak ada. Nah, saya mentahriz, meneliti hadis ini, maka menghasilkan ini keterangannya. Ya. Dalam sanadnya nuyirtah hadis ini ada rawi bernama Ibnu Lahiyah. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Lahiyah bin Uqbah. Dia dinyatakan lemah oleh satu Imam Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in, dan Amr bin Falas. Ini merupakan ulama ahli para perawi hadis atau biografi para perawi hadis. Nah di hadis ini, yang tadi mengatakan bercahaya dari kakinya sampai berikutnya, ternyata ini hadis yang lemah.
Menurut siapa? Menurut Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in dan Amr bin Palas, karena ada rawi yang bernama Ibnu Lahia. Yang kedua, Jaban, nama lengkapnya adalah Jaban bin Fa'id. Dia dilemahkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in. Yang ketiga, Sahal bin Mu'adz. Dia dinyatakan oleh Yahya bin Ma'in, Ibnu Hibban dan Imam Az-Zahabi. Jadi artinya hadis ini yang termaktub di dalam Imam Ahmad nomor 15.073 tidak bisa diterima untuk diamalkan. Dalam pengertian orang membaca Al-Kahfi itu karena dia ingin mendapatkan cahaya dari kaki sampai kepalanya. Harum gitu kan. Itu yang sahih hanya berwudu. Gitu kan Pak ya? Kata Nabi, inna ummati yatuna maka gurun muhajjalin. Nanti pada hari kiamat umatku akan datang dalam cemerlang bagian muka, tangan dan kakinya. Dari apa? Di bekas wudu kata Nabi. Itu sahih keterangannya. Dia kalau Bapak dan Ibu ingin cemerlang bagian muka, tangan dan kaki, maka sempurnakan wudu kita, bukan membaca Al-Kahfi. Bukan, ini kan lemah keterangannya, ya. Ada nggak yang lainnya? Nah ini, ya. Nah ini malam Jumat di sini muncul. Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, ayat di sini malam Jumat, maka ia akan diterangi oleh cahaya yang terangnya mencapai jarak antara dirinya dan Baitul Atiq. Baitul Atiq ialah salah satu nama masjid yang ada di Lauhul Mahfuz. Saya meneliti hadis ini tentang kualitasnya. Hadis ini lemah, dalam sanadnya ada rawi yang bernama Abu Nu'man. Menurut Imam Abu Hatim Ar-Razi, Imam Bukhari, Imam Nasa'i dan Imam Daraqutni, yaitu mengalami pikun di akhir usianya. Hadis yang disampaikan oleh orang yang pikun namanya mukhtalif. Hadis mukhtalif udah kita buang saja, ya. Gitu Pak. Mungkin orang yang mengatakan kepada Bapak yang tadi ketika ditanya, ini jawabannya teh Pak, tong nakeun bab hadis eta pan 100 amalkeun ku bapaknya, moal teu kitu jawabannya teh. Karena dia belum pernah meneliti. Kalau dia meneliti, yakin tidak akan berfatwa seperti itu. Nah, Bapak pahami, meneliti hadis bukan merupakan hal yang mudah, membutuhkan ilmu dan instrumennya, Pak ya. Itu dibutuhkan. Dibutuhkan alatnya. Alatnya bukan gitar, bukan piano, tapi yang pertama tentang ilmu hadis, yang kedua kitabnya juga ada. Nah, kitab itu bernama At-Tahdhibut Tahdhib atau Tahdhibul Kamal atau Mizan I'tidal. Itu merupakan kitab yang membahas tentang biografi para perawi hadis. Jadi orang-orang yang ini banyak ada dalam beberapa kitab. Itu terdapat dalam kitab At-Tahdhibut Tahdhib. Ya, saya punya kan kitab yang tadi. Karena itu tujuannya untuk bisa meneliti sebuah kualitas hadis. Kalau tidak punya kitab tidak mungkin bisa. Jadi kalau seorang penceramah dia tidak memiliki kitab-kitab yang tidak mungkin bisa meneliti sebuah riwayat, tidak mungkin. Anu pokoknya ayat riwayatnya amalkeun, riwayatnya langsung amalkan. Kenapa Pak? Tidak punya alat untuk menelitinya, gitu kan? Tapi bagi orang yang punya alat, ketika dia membaca, kok betul nggak seperti ini? Siapa orang-orangnya? Ambil kitabnya dibuka, oh begini riwayatnya, maka jadi disampaikan kepada para jamaah, gitu Pak ya. Jadi itu baca surat Al-Kahfi siang, malam bagus, sore, pagi silakan, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin silakan baca. Jangan terikat oleh malam Jumat. Nu aya mah malam Jumat teh sunat. Kan gitu Pak ya. Malam Jumat sunat, kalau malam Sabtu wajib. Malam Ahad mau pada ya, masih ada silakan. Ya, silakan Bu. Ibu siapa? Kenal nggak Pak Jen yang ngacung barusan? Silakan Bu ngacung Bu, biar kenal Pak Jen. Itu. Ya, Sami
samina wa atona yang tadi itu kamu ya. Iya gitu. Itu memperbanyak salat itu mananya apa gitu kan Pak ya? Apakah secara lafziah kita memperbanyak sholawat? Atau itu sholawat dalam arti kita menghidupkan apapun yang Nabi sunahkan? Orang yang membaca hadis tentu mereka bersolawat kepada Nabi. Cirinya apa? Ada kata-kata contoh begini. An Aisyata qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kan termasuk salawat kepada Nabi. Orang membaca Quran pun itu salawat kepada Nabi sebetulnya, Pak. Mensejahterakan Rasulullah. Semua kebaikan yang kita amalkan itu untuk siapa pahalanya? Untuk kita yang melaksanakan. Tapi ingat, orang tua kita, guru kita, hingga Rasul pun dan Ibrahim pun, Nabi Ibrahim, maka mereka dapat jariah dari amalan yang kita laksanakan selama ini. Memperbanyak sholawat bukan berarti secara tekstualnya, tapi apa isi dari kalimat sholawat yang tadi. Ruhnya ialah menghidupkan apapun yang Nabi sunahkan. Itu merupakan ruh dari memperbanyak sholawat, bukan secara tekstualnya. Nah, kapan kita melaksanakannya? Bukan hanya di hari Jumat. Betul, ada hadis yang sahih mengatakan begini. Tiada hari yang paling hebat untuk kalian kecuali hari Jumat ketika terbit matahari. Karena di hari Jumat Allah menciptakan alam semesta. Pada hari Jumat pula Allah menciptakan Adam dan Hawa. Maka pada hari Jumat pula kiamat akan terjadi. Sekarang hari apa? Berarti ini hati-hati, hari ini akan terjadi kiamat. Ya. Pukul berapa? Rahasia Allah. Jumat yang mana? Apa Jumat sekarang? Allah yang lebih tahu. Atau Jumat depan? Allah yang maha tahu. Hanya kata Rasulullah, kiamat akan datang pada hari Jumat. Allah menciptakan alam semesta pun pada hari Jumat. Tidak ada kata-kata perbanyaklah salat pada hari Jumat. Di kita ada tambahan Jumat barokah. Cirinya apa? Yang saya alami selama ini ketika khutbah Jumat di daerah kota Bandung, kalau pulang itu di bahanan nasi box rata-rata ayat 2 ayat 3 kan. Itu kalau Jumatan di kota Bandung. Kalau di Kabupaten Bandung termasuk di sini tara aya anu ngirim nasi box. Itu lamun di kota mah. Maka di masjid juga apa judulnya Bu? Jumat barokah gitu kan. Di sini mah belum ada nasi ya. Oh aya. Kan? Aya. Jadi boleh nggak Bapak dan Ibu setiap habis Jumatan itu para jamaah dibagi nasi box oleh orang-orang tertentu? Ya boleh-boleh saja, sebenarnya itu kan bagus ya. Seperti halnya kan kita sekarang beres ngaji kan ada, saya nggak lihat roda bubur ya. Ya suka ada biasanya banyak jauh maju kayak itu kan, saya tidak ada. Nasi kuning. Kan? Nasi kuning. Begitu bunyi. Bu, halo Bu. Ibu. Sudah Bu ya? Iya. Masih ada yang lain atau sudah cukup? Cukup? Iya, tidak akan cukup sebetulnya Pak ya. Dan pokoknya sakit hilang. Insya Allah nanti di Jumat mendatang kita akan lanjutkan pada bab yang ke-9 Pak ya. Nah mudah-mudahan dari bahasan yang tadi kita simak bersama, Allah senantiasa menggembirakan kepada kita ya, karena kita insya Allah akan termasuk orang yang istiqomah dalam ilmu kita. Kita akan mengucapkan kalimat Rabbunallah dan kita pun istiqomah dalam ucapan yang tadi. Nah semoga ini keistiqomahan kita Allah memelihara dan menjaga kepada kita sampai akhir hayat kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Aqulu qouli hadza wa subhanakum Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.